Selamat pagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang komponen dan cara kerja sistem pendinginan. Perlu kita ketahui bahwa sistem pendinginan memiliki peranan yang sangat penting pada sebuah kendaraan untuk menjaga performance pada kendaraan tersebut, di mana sistem pendinginan berfungsi untuk mendinginkan komponen yang ada di dalam mesin. Selain itu, sistem pendinginan ini secara umum berfungsi untuk mempercepat, menaikkan temperatur kerja mesin, dan mempertahankan temperatur kerja mesin tetap stabil pada saat berkendaraan. Sebelum saya membahas tentang cara kerja sistem pendinginan, saya akan membahas dulu tentang komponen-komponen pada sistem pendinginan. Komponen sistem pendinginan. Komponen-komponen pada sistem pendinginan yaitu nomor 1, radiator, di mana radiator ini ditempatkan di depan mesin. Radiator ini berfungsi sebagai tempat menampung air pendingin dan membuang panas pada air pendingin melalui sirip-sirip pada radiator. Lanjut ke komponen yang kedua yaitu radiator cup, di mana radiator cup ini berfungsi sebagai penutup radiator serta menjaga tekanan dan kevakuman di dalam sistem pendinginan. Nah, untuk menjaga tekanan dan kevakuman di dalam sistem pendinginan, maka pada tutup radiator dilengkapi dua katup atau palet, yaitu vakum palet atau katup vakum, berfungsi sebagai untuk menjaga kevakuman di dalam sistem, dan pressure palet berfungsi untuk mencegah terjadinya tekanan yang berlebihan di dalam sistem. Nah, tekanan yang berlebihan pada sistem itu biasanya ada pada tutup radiator standar, yaitu ada angka 0,9, ada juga 1,1. Angka ini menunjukkan bahwa apabila tekanan di dalam sistem mencapai 0,9 kg force per cm bujur sangkar atau 90 kPa, maka pressure palet pada tutup radiator ini akan terbuka sehingga membuang tekanan yang berlebihan pada sistem pendinginan tersebut. Lanjut ke komponen yang ketiga yaitu reservoir tank atau tangki cadangan, atau biasa juga disebut dengan overflow tank, di mana reservoir tank ini berfungsi untuk menampung air pendingin yang terbuang pada saat terjadi tekanan yang berlebihan di dalam sistem, dan sebagai alat untuk memeriksa kondisi banyaknya air pendingin di dalam sistem pendinginan. Nah, di sini ada tanda full dan low. Ini untuk memeriksa ketinggian air pada sistem pendinginan tersebut. Tanda full berarti penuh, low berarti batas terendah. Lanjut ke komponen yang keempat yaitu water pump. Nah, di mana water pump ini berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin di dalam sistem pendinginan. Water pump ini digerakkan langsung dari putaran mesin melalui crankshaft atau press ankle, terus kemudian dipindahkan ke
sabuk untuk menggerakkan water pump ini. Lanjut ke komponen yang kelima, yaitu termostat. Nah, termostat ini berfungsi untuk mengatur suhu kerja mesin dengan cara mensirkulasikan air pendingin di dalam sistem. Nah, di mana termostat ini pada saat kondisi dalam keadaan tertutup, menutup saluran ke radiator dan membuka saluran ke bypass ke pompa. Nah, termostat ini akan mulai terbuka pada saat suhu air pendingin mulai mencapai 65 derajat Celcius. Itu baru mulai terbuka. Nah, ini pada gambar kondisi termostat sudah membuka saluran ke radiator dan menutup saluran bypass. Termostat ini akan terbuka penuh di atas 90 derajat Celcius. Jadi pada saat air temperatur mencapai 90 derajat Celcius, maka termostat ini sudah mulai terbuka penuh dan menutup saluran ke bypass. Lanjut ke komponen yang keenam, yaitu water jacket. Nah, di mana water jacket ini adalah berfungsi sebagai ruang di dalam silinder blok yang menampung air pendingin untuk menyerap panas dari mesin. Jadi ini adalah water jacket pada silinder blok yang berfungsi untuk menyerap panas dari hasil pembakaran pada ruang bahan bakar. Lanjut ke komponen yang ketujuh, yaitu hose atau selang. Nah, di mana hose ini berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin atau menghubungkan air dari radiator ke silinder blok. Nah, di sini ada upper hose, di mana upper hose itu berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari blok mesin ke radiator melalui termostat, sedangkan lower hose berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari radiator ke water pump. Lanjut ke komponen yang berikut, itu nomor 8, cooling fan atau kipas pendingin, di mana cooling fan ini berfungsi untuk membantu mempercepat pendinginan air pada radiator. Jadi cooling fan ini berfungsi untuk mempercepat pendinginan air pada radiator. Cooling fan ini digerakkan oleh sabuk, tapi berdasarkan sensor termostat. Cooling fan ini akan aktif apabila pada suhu mesin di atas temperatur kerja normal, berdasarkan sinyal yang dikirim dari termostat. Lanjut ke komponen yang ke-9, yaitu fibel atau sabuk, di mana fibel ini atau panbel atau sabuk ini berfungsi untuk meneruskan putaran mesin dari crankshaft ke water pump dan cooling fan. Lanjut ke komponen berikut, komponen yang ke-10, yaitu termostat. Nah, di mana termostat ini berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan cooling fan atau kipas pendingin secara otomatis. Nah, pada bodi atau pada badan termostat di sini ada angka on 85, ada juga on 90. Angka itu menandakan bahwa apabila suhu air pendingin sudah mencapai 85, maka termostat ini baru aktif. Itulah komponen-komponen pada sistem pendinginan. Baik, kita lanjut ke cara kerja pada sistem pendinginan.
Cara kerja sistem pendinginan. Untuk lebih mudah memahami tentang cara kerja pada sistem pendinginan, maka pada kesempatan ini saya akan bagi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu ketika kondisi mesin atau engine pada saat awal dihidupkan. Tahap yang kedua yaitu kondisi engine atau mesin pada saat mencapai temperatur kerja normal. Kondisi yang keempat atau tahap yang keempat yaitu kondisi engine atau mesin pada saat di atas temperatur kerja normal. Dan yang tahap yang keempat yaitu kondisi engine atau mesin setelah dimatikan. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu untuk lebih mudah memahami, maka saya akan bahas secara perlahan-lahan. Baik, kita langsung ke tahap yang pertama yaitu di mana kondisi engine atau mesin pada saat awal baru dihidupkan. Kondisi engine atau mesin pada saat awal dihidupkan. Pada saat awal mesin baru dihidupkan, sirkulasi air pendingin di dalam sistem pendinginan hanya beredar atau bersirkulasi di sekitar silinder blok. Jadi air pendingin dari water jacket mengalir melewati saluran bypass ke pompa, kemudian dari pompa ditekan lagi kembali ke dalam silinder blok. Nah, ini akan terus berlangsung selama temperatur kerja mesin ini belum tercapai. Temperatur kerja mesin normal yaitu sekitar 80 sampai 85 derajat Celcius. Nah, dalam hal ini di sini masih termostat masih dalam keadaan menutup saluran ke radiator. Tujuannya apa? Supaya proses pendinginan ini untuk mempercepat menaikkan temperatur kerja normal engine. Jadi itu adalah salah satu fungsi utama dari sistem pendinginan, yaitu untuk mempercepat menaikkan temperatur kerja normal engine. Termostat ini akan baru mulai terbuka pada saat air pendingin ini atau temperatur air pendingin ini sudah mencapai 65 derajat Celcius. Itu baru mulai terbuka sedikit pada sekitar temperatur 65 derajat Celcius. Nah, ini adalah kondisi di mana pada saat awal engine baru dihidupkan. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu di mana kondisi temperatur engine sudah tercapai atau temperatur kerja normal engine sudah tercapai. Kondisi temperatur engine sudah tercapai atau temperatur kerja normal engine sudah tercapai. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada saat mesin sudah mencapai temperatur kerja normal, sirkulasi air pendingin dari silinder blok sudah dapat dialirkan ke radiator. Karena dalam hal ini termostat sudah dalam keadaan terbuka. Seperti awal saya katakan tadi bahwa
termostat ini akan mulai terbuka pada saat temperatur mencapai 65 derajat Celcius. Itu baru mulai terbuka sedikit. Nah, ketika engine sudah mencapai temperatur kerja normal, yaitu sekitar 80 sampai 85 derajat Celcius, maka air dari silinder blok dialirkan ke radiator, kemudian ditampung di bagian atas, ini namanya upper tank, terus kemudian turun ke bawah melalui pipa-pipa pada radiator, terus kemudian panas yang dari mesin dipindahkan ke sirip-sirip pada radiator, terus kemudian setelah air ini akan menjadi dingin, terus kemudian dia turun ke bawah di bawah lower tank atau tangki bagian bawah, terus kemudian air yang sudah dingin ini diisap dan ditekan lagi oleh pompa ke dalam silinder blok. Nah, kondisi ini akan berlangsung terus selama mesin ini dalam keadaan normal atau temperatur kerja mesin ini dalam keadaan normal, yaitu sekitar 80 sampai 85 derajat Celcius. Nah, coba kita perhatikan di sini. Yang berperan di sini adalah pada termostat. Ini adalah gambar di mana proses termostat ini terbuka. Nah, gambar yang warna merah ini adalah terbuat dari bahan lilin atau wax. Nah, di mana lilin ini akan mengembang pada saat dikenai panas. Nah, ketika lilin ini mengenai panas, maka dia akan mengembang sehingga dia menarik palet dari atas yang menutup saluran ke radiator, sehingga dia akan membuka saluran ke radiator. Nah, pada posisi bawah, karena lilin ini akan mengembang sehingga dia akan turun ke bawah, maka dia akan menutup saluran bypass yang ke pompa. Pada saat ini di saluran bypass tidak ada air yang mengalir. Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah kipas pendingin atau cooling fan masih dalam keadaan diam. Cooling fan ini baru mulai berputar ketika temperatur engine atau temperatur mesin di atas temperatur kerja normal, yaitu di atas 85 derajat Celcius. Jika kendaraan ini terus berjalan, maka temperatur yang ditimbulkan pada mesin semakin meningkat. Akibat temperatur semakin meningkat, maka di dalam sistem pendinginan akan timbul tekanan yang berlebihan. Karena temperatur dan tekanan itu berbanding lurus, jika temperatur naik, maka tekanan pun naik. Nah, untuk membahas ini, saya akan membahas pada tahap yang ketiga, yaitu jika tekanan di dalam sistem pendinginan melebihi tekanan spesifikasi yang tertera pada tutup radiator, atau dengan kata lain, kondisi engine atau mesin pada saat di atas temperatur kerja normal. Baik, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu pada saat kondisi mesin di atas temperatur kerja normal.
kondisi engine atau mesin di atas temperatur kerja normal. Kalau kita perhatikan di sini, sirkulasi air pendingin ketika kondisi mesin di atas temperatur kerja normal, misalnya 90 sampai 113 derajat Celcius, atau tekanan di dalam sistem pendinginan ini melebihi tekanan spesifikasi yang tertera pada tutup radiator. Jadi komponen di sini yang memiliki peranan penting yang membuang kelebihan tekanan yang berlebihan di dalam sistem pendinginan, yaitu pada tutup radiator, di mana pada tutup radiator ada angka yang tertulis, yaitu 0,9 kg force per cm bujur sangkar atau 90 kilopascal. Ada juga yang tertulis 1,1 kg force per cm bujur sangkar, menandakan bahwa apabila tekanan di dalam sistem pendinginan melebihi angka tersebut, maka pressure pallet atau katup tekan ini akan terdorong ke atas sehingga mengeluarkan kelebihan tekanan yang ada di dalam sistem pendinginan tersebut. Akibat tekanan yang dibuang pada sistem pendinginan ini, maka air di dalam sistem pendinginan ini ikut terbuang sehingga akan ditampung di reservoir tank. Ini reservoir tank atau tangki cadangan untuk menampung air yang terbuang pada saat kelebihan tekanan di dalam sistem pendinginan tersebut. Nah, kita perhatikan di sini kipas pendingin atau cooling fan sudah berputar untuk membantu mempercepat proses pendinginan pada radiator. Cooling fan ini baru mulai berputar ketika temperatur engine atau temperatur mesin di atas temperatur kerja normal, yaitu di atas 85 derajat Celcius. Nah, untuk pembahasan bagaimana prinsip dari cooling fan ini bekerja, maka saya akan bahas pada rangkaian sistem kelistrikan pada cooling fan. Sistem kelistrikan pada cooling fan atau pada kipas pendingin. Nah, kalau kita perhatikan di sini, inilah rangkaian sistem kelistrikan pada cooling fan. Di sini ada thermoswitch, terus kemudian fan motor, terus motor fan relay, fuse box atau spring, terus kemudian generator atau alternator yang menghasilkan arus listrik. Nah, yang berperan penting di sini yang mengaktifkan cooling fan yaitu pada thermoswitch. Thermoswitch ini pada bodinya atau badannya ada tulisan angka, misalnya on 85 atau on 90. Itu menandakan bahwa jika temperatur air pendingin mencapai 85 derajat Celcius, maka thermostat ini baru mulai bekerja. Nah, sebelum cooling fan ini berputar,
berarti temperatur air pendingin belum mencapai di atas 85 derajat Celcius, sehingga termosit ini belum mengaktifkan plat kontak pada termosit, sehingga arus tidak dapat mengalir ke bodi atau massa. Arus itu akan mengalir jika ada perbedaan tegangan potensial. Ketika air pendingin sudah mulai mencapai 85 derajat Celcius, maka termosit mulai bekerja mengaktifkan kontak yang ada di dalam termosit ini sehingga terhubung ke massa. Maka aliran arus dari generator terus kemudian melewati spring, terus kemudian masuk ke motor relay pan, terus melewati gulungan atau kumparan, terus ke termosit dan terus ke massa. Akibatnya pada kumparan atau gulungan yang ada pada motor pan relay akan timbul medan magnet. Nah, akibat timbulnya medan magnet tersebut, sehingga dia akan menarik plat kontak atau kontak poin yang ada di atas ini, yang akan menghubungkan ke pan motor. Nah, setelah plat kontak ini terhubung, maka arus dari generator atau alternator terus melewati spring, terus kemudian plat kontak pada motor relay, terus ke pan motor, maka pan motor ini berputar dan memutar cooling fan, sehingga cooling fan ini dapat berputar dan membantu mempercepat proses pendinginan pada radiator. Nah, inilah prinsip kerja dari sistem kelistrikan pada cooling fan, sehingga cooling fan ini dapat berputar. Inilah proses pelepasan panas pada air pendingin. Air yang panas dari mesin kemudian masuk ke radiator bagian atas atau pada upper tank, terus turun ke bawah melalui pipa-pipa yang ada di dalam radiator. Kemudian panas air di dalam pipa-pipa dipindahkan ke sirip-sirip atau pins pada radiator. Maka dengan hembusan udara luar dan bantuan dari cooling fan atau kipas pendingin, sehingga air menjadi dingin dan turun ke bagian lower tank atau tangki bagian bawah pada radiator. Air yang sudah dingin ini dihisap dan ditekan kembali oleh pompa ke dalam silinder blok. Kemudian dari silinder blok disalurkan lagi ke radiator bagian upper tank. Nah, siklus ini akan berlangsung terus-menerus selama kendaraan berjalan. Baik, kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu ketika temperatur atau mesin turun atau ketika kendaraan dimatikan. Kondisi engine atau mesin pada saat dimatikan. Ketika kendaraan sudah berjalan jauh, kemudian kendaraan dihentikan atau dimatikan, maka secara perlahan-lahan pada mesin akan terjadi penurunan temperatur, sehingga tekanan yang ada di dalam sistem pendinginan
juga akan menurun. Akibat penurunan tekanan di dalam sistem pendinginan, maka akan terjadi kevakuman di dalam sistem pendinginan tersebut. Untuk menghindari kevakuman di dalam sistem pendinginan, maka vakum palet atau katup vakum ini akan terbuka. Terbukanya vakum palet atau katup vakum ini karena adanya perbedaan tekanan udara luar dengan tekanan di dalam sistem pendinginan tersebut. Karena tekanan di dalam sistem pendinginan ini lebih rendah daripada tekanan udara luar, sehingga secara otomatis ketika terjadi kevakuman di dalam sistem ini, maka vakum palet atau katup vakum ini akan terisap masuk ke dalam, sehingga dia membuka saluran dari reservoir tank. Nah, pada saat terbuka saluran dari reservoir tank, maka air yang ada pada reservoir tank akan terisap kembali masuk ke dalam radiator. Jadi secara otomatis water coolant pada sistem pendinginan ini atau air pendingin tidak akan pernah berkurang kecuali ada kebocoran pada sistem pendinginan tersebut. Demikianlah pembahasan saya tentang komponen dan cara kerja sistem pendinginan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Atas dukungan dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat selalu.